Kalau orang yaitu kita punya harapan kepada rahmat Allah tapi enggak mau ngerjain taat. Kan tadi buah daripada roja itu harus melaksanakan ketaatan, harus semangat sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan, beramal soleh. Kenapa? Kita punya harapan akan mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun khauf, kalau kita punya rasa takut kepada Allah, maka harus tinggalkan maksiat, harus tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang bagaimana kalau kita punya rasa roja, mengaku kita punya roja, berharap rahmat Allah, ingin dapat ridha Allah, ingin dapat pahala dari Allah, tapi tidak mau beramal soleh, tidak mau melaksanakan taat. Begitu pula kita punya rasa takut, mengaku kita takut sama Allah, takut sama siksa Allah, takut sama adab Allah, tapi kita tidak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pembahasan pekan ini saat ini, wa alika bil iksar minar roja wal khauf. Kemudian Imam Haddad lanjutkan pembahasannya tentang pentingnya roja dan khauf. Wa alika, hendaknya kamu bil iksar, memperbanyak minar roja, daripada roja berharap, wal khauf dan khauf. Ar-roja berharap, wal khauf dan mempunyai rasa takut. Nah, kita dianjurkan untuk senantiasa menanamkan, menumbuh suburkan dalam diri kita, yaitu sifat roja, pengharapan, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khauf, rasa takut. Tanamkan, tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngobrol, jangan tengok-tengok. Kenapa? Fa innahuma min asyrafi samaratil yaqin. Fa innahuma, karena sesungguhnya roja dan khauf, pengharapan dan rasa takut kepada Allah, min asyrafi samaratil yaqini, itu bagian daripada asyrafi samaratil yakin, paling mulianya buah dari keyakinan. Jadi roja khauf itu merupakan buah keyakinan yang paling mulia. Ketika kita sudah mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin Allah sebagai Tuhan kita, yakin Allah sang Khalik yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberi rizki kita, yang menghidupkan kita, yang akan mematikan kita. Nah, dari keyakinan itu akan lahir, tumbul buah-buah dari keyakinan, diantaranya roja dan khauf, yaitu penuh pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad wasafallahu bihima, dan sungguh Allah telah memberi sifat, mensifati dengan dua sifat ini, dengan roja dan khauf, ibadahus sabiqin, pada hamba-hamba Allah as-sabiqin yang terdahulu. Bahwa hamba-hamba Allah, umat terdahulu yang betul-betul mereka yakin kepada Allah, tak iman kepada Allah, dan mereka mempunyai sifat roja dan khauf. Sebagaimana faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa asdaqul qailin, yang mana bahwa Allah asdaqul qailin, itu paling benarnya daripada orang-orang berfirman. Di dalam surat Al-Isra ayat 57 Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ulaika alladzina yad'un, mereka orang-orang alladzina yad'una, yang orang musyrik yang sekelompok telah menyembah kepadanya, yabtaghuna ila rabbihim, mereka itu beribadah kepada Allah, mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum aqrabu, bahwa siapakah di antara mereka aqrabu itu yang lebih dekat kepada Allah, wa yarjuna rahmatah,
dan mereka mengharapkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabah, dan mereka mempunyai rasa takut akan siksaan Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya siksaan Allah, siksaan Tuhanmu, kana mahdhura, itu sesuatu yang harus ditakuti. Nah, di dalam ayat ini, kalau kita melihat sababun nuzul daripada ayat ini, sebab diturunkannya ayat ini Allah Subhanahu wa taala yaitu menceritakan, menyampaikan bahwasannya dulu ada sekelompok orang. Dan dalam tafsir Al-Baghawi, riwayat daripada Imam Abdullah bin Mas'ud, nuzilatil ayah fi nafarin minal arab kanu ya'buduna nafaran minal jinni fa aslamal jinniyun walam ya'lamil insu alladhi kanu ya'budunahum bi islamihim fatamassaku bi ibadihim fa'ayyarahumullahu wa anzal hadhil ayah. Jadi ayat ini dulu diturunkan di dalam sekelompok, pada sekelompok daripada bangsa Arab, orang-orang Arab yang mereka menyembah kepada golongan jin, menyembah kepada jin, bukan menyembah kepada Allah. Nah, jadi satu golongan bangsa Arab, orang Arab yang menyembah kepada golongan jin, yang ternyata itu golongan jin yang disembah oleh orang Arab, sebahagian orang Arab, kelompok jin ternyata tersebut fa'aslama, mereka telah masuk Islam, beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Walam ya'lamil insu alladzina kanu ya'budun, dan orang-orang kelompok yang menyembah jin tersebut tidak tahu kalau jinnya ternyata sudah beriman kepada Allah, jinnya sudah Islam, ibadah kepada Allah. Mereka nggak tahu kalau jin yang dia sembah itu sudah Islam, dia nyembah jin padahal jinnya nyembah ibadah kepada Allah. Fatamassaku bi ibadatihim fa'ayyarahumullah. Nah, kemudian itu terus aja nyembah. Orang-orang musyrik itu ibadah terus kepada jin itu, fa'ayyarahum, sehingga Allah yaitu celak mereka. Itu kelompok musyrik, mereka nyembah jin padahal jinnya nyembah Allah, ibadah kepada Allah. Namun di sini, nah, ayat ini dicantumkan di sini Haddad. Nah, tidak ingin menjelaskan masalah ibadahnya orang musyrik kepada jin tersebut. Namun yang ingin digarisbawahi di sini yaitu pada ayat wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Nah, jin tersebut yang disembah oleh orang-orang musyrik, jin tersebut ternyata Islam, iman kepada Allah dan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu jin mencari wasilah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-wasilah? Al-qurbah, ketaatan, ibadah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wasilah kullu ma yataqarrabu bihi ila Allah, segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu termasuk wasilah. Amal soleh, ketaatan, apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu namanya al-wasilah. Wa yarjuna rahmatallah, dan ini yang dimaksud Allah mensifati hamba-hambanya zaman dulu yang mana mereka itu iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan mereka menanamkan dalam ibadahnya yarjuna rahmah, menanamkan yaitu rasa penuh harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabah, dan itu mereka dalam ibadah kepada Allah menanamkan rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sebab sesungguhnya siksa Allah itu harus kita takuti, harus ditakuti. Nah, artinya di dalam ayat ini pertama Allah memuji, mensifati hamba-hambanya yaitu dengan sifat roja dan khauf, dan di dalam ayat ini juga sekaligus anjuran kita untuk senantiasa mempunyai sifat roja dan sifat khauf akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quranul Azim, Tafsir Ibnu Katsir menyatakan ketika menafsirkan ayat ini, la tatimmul ibadatu
illa bil khaufi war rojai. La tatimul ibadah, tidak akan sempurna suatu ibadah illa kecuali bil khauf war roja, dengan mempunyai, menanamkan, memiliki sifat khauf dan roja. Kita ibadah kepada Allah, sholat, nah itu sholat kita biar sempurna, maka ketika kita melaksanakan sholat tanamkan roja, harapan akan rahmat Allah, harapan akan pahala ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tanamkan rasa takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sini Imam Haddad juga mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ini hadis merupakan hadis qudsi, karena Nabi meriwayatkannya qala Allah, Nabi menyatakan qala Allah. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah atau yurwa an rabbi, rawiya an rabbi, nah diriwayatkan dari Tuhanku, nah maka itu berarti menunjukkan pada hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyatakan ana inda dhanni abdi bi, bahwa aku itu inda dhanni abdi bi, itu ada pada prasangka, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadunna bi ma syaa, maka hendaknya hambaku berprasangka kepadaku masyaa, berprasangka apa yang dia kehendaki. Nah artinya apa di dalam hadis ini? Nah sebagian hadis ini kita sudah bahas di dalam bab permasalahan sebelumnya, namun di sini lebih tekankan bahwa yana inda dhanni abdi bi falyadunna bima syaa. Di dalam hadis ini Allah ingin mengingatkan bahwa kita harus senantiasa menanamkan roja, harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus mempunyai prasangka husnudon, prasangka yang baik kepada Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian juga di sini beliau Imam Haddad mengutip juga hadis qudsi yang lain, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, wa izzati, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la ajma'u ala abdi, la ajma'u, aku tidak akan mengumpulkan ala abdi, atas hambaku, amanain, dua rasa aman, aman di dunia, aman di akhirat. Wala khaufain, dan aku kata Allah tidak akan mengumpulkan atas hambaku dua rasa takut, dua rasa takut, takut di dunia, takut di akhirat. Artinya Allah tidak akan memberikan manusia itu merasa aman di dunia dan aman di akhirat, dan rasa takut dunia, takut di akhiratnya aman dari Allah, takut dari siksa Allah. In huwa aminani fi dunya, kata Allah, jika dia merasa aman dariku di dunia, di dunia merasa aman, tidak takut akan siksa Allah, tidak takut murka Allah di dunia, kata Allah, akhabtuhu yauma ab'asu ibadi, maka aku akan berikan dia rasa takut yauma ab'asu ibadi, di hari aku membangkitkan hamba-hambaku, yaitu pada yaumul ba'as, hari kebangkitan setelahnya hari kiamat. Wa in huwa khafani fi dunya, kemudian kata Allah, jika dia di dunianya mempunyai rasa takut kepadaku, takut akan siksaanku, amantuhu yauma ajma'u ibadi, maka nanti aku akan berikan dia keamanan di hari ajma'u ibadi, aku akan mengumpulkan semua hambaku di hari kiamat, di akhirat, yaitu ketika di padang mahsyar. Jadi kalau kita di dunia merasa takut, punya rasa takut akan siksa Allah, takut kepada Allah, takut kepada hukuman Allah, takut kepada murka Allah, maka insya Allah di akhirat nanti kita akan diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di dunia kita tidak punya rasa takut kepada Allah, merasa aman-aman saja, sehingga seenaknya kita berbuat di dunia, tidak takut siksa Allah, tidak takut iqab Allah, maka nanti di akhirat kita akan ketakutan dengan siksaan yang Allah berikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hadis qudsi ini itu menganjurkan kita untuk menanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terus sekarang apa sih ta'rif, definisi daripada roja dan khauf? Maksud roja itu yang bagaimana? Kita harus punya sifat roja. Nah roja itu seperti apa? Kita harus punya khauf, sifat khauf. Nah khauf itu seperti apa? Nah di sini beliau Al-Imam Haddad menjelaskan, warroja'u, bahwa yang disebut roja,
ta'rif roja, definisi roja, ma'rifatul qalbi, yaitu mengetahuinya hati kita si'ata rahmatillah, pada luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wajudihi, dan luasnya judihi, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, wa azima fadlihi, dan mengetahuinya hati kita, meyakininya hati kita, azima fadli, pada besarnya karunia Allah, wa ihsanihi, dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, wa jamila wa'dihi, dan mengetahuinya hati kita, meyakininya kita kepada jamila wa'di, indahnya janji Allah, liman amila bi ta'atih, bagi orang-orang yang beramal melaksanakan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ta'rif definisi roja. Jadi roja itu kita tanamkan dalam hati kita, kita harus yakin akan luasnya rahmat Allah, besarnya anugerah Allah, besarnya nikmat Allah, dan indahnya janji-janji Allah bagi orang-orang yang mau taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana janji Allah? Orang yang beramal soleh, orang yang ibadah taat kepada Allah, yang tidak mensekutukan Allah, yang ikhlas dalam ibadah, Allah janjikan akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Nah, maka payatawalladu min hadhil ma'rifah, kata Imam Haddad, payatawalladu, maka akan lahir min hadhil ma'rifah, dari makrifat ini, dari pengetahuan ini, dari keyakinan ini. Ketika kita meyakini akan luasnya rahmat Allah, kita yakin akan besarnya anugerah Allah, besarnya nikmat Allah, besarnya kemurahan Allah, dan indahnya janji Allah, maka halatu farahin, timbullah, lahirlah rasa senang dalam hati kita, tusamma roja. Nah, itulah yang disebut dengan ar-roja. Wasamrotuhul maksudah minhu. Nah, kemudian buah dari roja itu, ketika kita sudah punya sifat roja di dalam hati kita, samrotuhul maksudah minhu, maka buah yang dimaksud dari sifat roja, kasratul musara'ati fil khairat, maka banyak musara'ah, akan banyaknya musara'ah, cepat-cepat bergegas fil khairat, di dalam melaksanakan kebaikan, karena kita sudah tahu, oh pahala ini besar, oh rahmat Allah itu luas, oh janji Allah nih untuk yang beramal soleh, untuk yang bertakwa, untuk yang mau taat kepada Allah ini. Nah, sehingga timbul kita senang, semangat, motivasi, dan kita mau yaitu cepat-cepat memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan. Wasyiddatul muhafadzati ala ta'at, dan syiddatul muhafadzah, dan kita benar-benar menjaga, memelihara ala ta'at, atas ketaatan kita kepada Allah. Tahu pahala sholat, agungnya sholat ini, sehingga kita benar-benar melaksanakan sholat. Oh, tahu pahala ngaji itu seperti ini besarnya, luar biasa pahala ngaji yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, maka kita akan semangat di dalam melaksanakan ngajinya dan lain sebagainya, semua taat-taat yang lain. Fa inna ta'ata, kemudian Imam Haddad menjelaskan, memberikannya itu peringatan kepada kita, fa inna ta'ah, sesungguhnya ketaatan, hiya sabilul musilatu ila ridwanillahi wa jannatih, ketaatan itu adalah jalan yang akan menyampaikan, yang bisa menyampaikan kepada keriduan Allah, wa jannatihi, dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nih kumpul di sini nih santri, ngaji tiap hari, belajar tiap hari, sholat berjamaah, ibadah-ibadah yang dikirnya, itu semua ketaatan yang akan menghantarkan kita kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal khauf. Nah, sekarang apa itu khauf? Khauf itu tak rasa takut kepada Allah, itu maksudnya gimana? Wa amal khauf, adapun bahwa khauf, rasa takut, fa asluhu ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala, bahwa asal dasar yaitu khauf itu ma'rifatul qalbi, mengetahuinya hati kita. Ma'rifat bermakna yakin, meyakininya hati kita
bijalalillahi ta'ala, dengan keagungan Allah, wa qahrihi, dan kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah, keperkasaan Allah, wa kinahu, dan maha cukupnya Allah, an jami'i khalqihi, dari semua makhluknya Allah, wasyadidi iqabihi, dan mengetahui dahsyatnya siksaan Allah, hukuman Allah, wa alimi adabihi, dan mengetahui, meyakini pedihnya siksaan Allah, alladzaini tawa'ada bihima, yang mana dengan keduanya Allah mengancam man asauhu, kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah, wa khalafa amruhu, dan orang-orang yang telah menentang daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi khauf itu tanamkan dalam hati kita, yakinkan bahwa Allah itu maha agung, tanamkan keagungan Allah, meyakini keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan Allah itu tidak butuh kepada makhluk, Allah tidak butuh kepada dari semua makhluknya. Innallaha ghaniyun 'anil alamin, karena Allah itu qiyamuhu binafsih, tidak butuh kepada makhluknya. Dan tanamkan yakin apa khauf itu, meyakini bahwa betapa dahsyatnya, betapa pedihnya, betapa kerasnya siksaan Allah dan hukum Allah, iqab Allah nanti bagi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, orang-orang yang melanggar daripada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita sudah punya keyakinan seperti ini, punya ma'rifat seperti ini, mengetahui keagungan Allah, kebesaran Allah, meyakini bahwa siksa Allah itu amat sangat pedih, maka payatawalladu, akan lahir min hadhil ma'rifah, dari ma'rifat ini, dari keyakinan ini, halatu wajalin, yaitu keadaan wajal, rasa takut, rasa khawatir, tusammal khauf, yang mana itu disebut al khauf. Kalau kita mau maksiat, oh takut disiksa, takut mendapatkan azab Allah, mau melanggar perintah Allah, takut mendapatkan siksa Allah, takut mendapatkan azab Allah. Nah, sehingga kita tidak jadi maksiatnya, terus tanamkan dalam diri kita, yaitu bayang betapa besarnya, betapa dahsyatnya, betapa ngerinya, pedihnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan al-khawf. Wa samratul maqsudah minhu, dan buah yang dimaksud daripada sifat khauf, tarkul ma'asi. Kalau kita sudah mempunyai sifat khauf itu, maka harus tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat, maksiat. Wasyiddatul ihtiraz minha, dan betul-betul menjaga, sungguh-sungguh menjaga diri, minha, daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Fa'innal maksiata, kata Imam Haddad, hiya tariqul musilatu ila sukhtillah wa dari iqabih. Ini juga tanbih, peringatan. Fa'innal maksiyah, sesungguhnya perbuatan maksiat, hiya at-tariqul musilah, itu adalah jalan yang akan menyampaikan, yang akan menghantarkan kita ila sukhtillah, kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala, wa dari uqubatihi, dan kepada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu raja'in la yahmalu ala fi'il muwafaqah. Nah, kemudian Imam Haddad menjelaskan terus bagaimana kalau orang, yaitu kita punya harapan kepada rahmat Allah, tapi enggak mau ngerjain taat. Kan tadi buah daripada roja itu harus melaksanakan ketaatan, harus semangat sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan, beramal soleh. Kenapa? Kita punya harapan akan mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun khauf, kalau kita punya rasa takut kepada Allah, maka harus tinggalkan maksiat, harus tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya rasa roja, mengaku kita punya roja, berharap rahmat Allah, ingin dapat ridha Allah, ingin dapat pahala dari Allah, tapi tidak mau beramal soleh, tidak mau melaksanakan taat. Begitu pula kita punya rasa takut, mengaku kita takut sama Allah, takut sama siksa Allah, takut sama adab Allah, tapi kita tidak meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Haddad, wa kullu rojain
bahwa setiap harapan, setiap roja la yahmilu ala fi'lil muwafaqat, yang tidak mendorong, yang tidak memotivasi ala fi'lil muwafaqat, atas mengerjakan al muwafaqat, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah, tidak melaksanakan taat, tidak melaksanakan amal soleh, tidak ibadah kepada Allah. Langsung ke depan dulu, wa kullu khabil malu. Nah, ma'dudani, ma'dudan inda arba'i basair minat taruhat wasyahawat allati la hasilaha wala ta'ila tahtaha, maka itu termasuk dianggap menurut arbabil basair para ulama-ulama yang mempunyai hati nurani, hati nurani, basiroh yang yaitu jernih, basiroh yang sudah jernih, sudah bersih. Minat taruhat itu termasuk daripada kebohongan, dusta, wasyahawat, dan termasuk daripada syahwat la allati la hasilalah, yang tidak akan menghasilkan, tidak ada hasilnya, walau ta'ila tahta, yang tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Harapan, tinggal harapan, berharap ingin sesuatu tapi tidak mau melaksanakan daripada sesuatu tersebut, berharap ingin rahmat Allah tapi tidak taatin ibadah, maka tidak akan hasil. Itu adalah kedustaan. Atau seperti contoh misalnya santri, berharap santri ingin bisa ngaji tapi nggak mau belajar, itu namanya bukan roja, taruhat, dusta alias ngahayal, ngalamun. Bener, kalau mau bisa ngaji, berharap ingin bisa ngaji, ya harus mau mujahadah, harus mau belajarnya, harus rajin ngafalnya. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya menukil sebuah syair ketika membahas roja, tarjun najata walam tasluk masalikaha inas safinata la tajri alal yabasi mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Tarjun najata, engkau mengharapkan selamat, walam tasduk masalikah, tapi engkau tidak menempuh jalan-jalan keselamatan. Inna sabinata, sesungguhnya perahu, la tajri, tidak akan berlayar. Perahu ingin menyeberang suatu lautan, menyeberang yaitu ke seberang sebelahnya lagi, tapi la tajri, itu lautan ditaruh di darat terus. La tajri al-yabasi, enggak bakal jalan-jalan itu laut, perahu enggak bakal jalan kalau perahunya enggak dibawa ke laut, enggak dibawa ke air, ditaruh aja di darat. Jalan enggak tuh perahu? Enggak bakalan. Sampai lebaran kuda juga enggak bakalan jalan. Nah, artinya apa? Kalau kita berharap sesuatu, ya maka harus mau berbuat sesuatu. Santri ingin bisa ngaji tapi males belajarnya, males ngapalnya, enggak bakal bisa. Kita ingin dapat rahmat Allah, ingin dapat ridha Allah, ingin dapat pahala dari Allah, maka harus mau beramal, melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna man roja syai'an talabah, kata Imam Haddad, karena sesungguhnya orang yang mengharapkan sesuatu talabah, dia akan mencari. Tuh, orang banyak kita lihat orang yang ingin mencari, mendapatkan uang, ingin punya uang, mereka akan cari itu uang walaupun itu harus bersusah payah, banting tulang, yang kerja, yang usaha macam-macam. Kenapa? Karena berharap ingin punya suatu. Begitupun orang yang berharap ingin jabatan, mereka akan cari, akan usahakan itu jabatan walaupun bagaimana caranya. Begitupun kita ingin santri, ingin dapat ilmu, maka harus bersusah payah, harus kerja keras, cari itu, belajar, dapatkan itu ilmu sungguh-sungguh. Ingin dapat rahmat Allah, ingin dapat ampunan Allah, ingin dapat ridha Allah, maka kita harus cari, berusaha untuk bisa mendapatkannya dengan melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu khaufin, kemudian kata Imam Haddad, wa kullu khaufin, begitu pula bahwa setiap khauf, rasa takut, la yahmilu, yang tidak mendorong, yang tidak memotivasi ala tarkil mukhalafat, atas meninggalkan mukhalafat,
larangan-larangan, pelanggaran-pelanggaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku punya rasa takut kepada Allah, tapi kita masih aja terus maksiat kepada Allah, tapi kita tidak meninggalkan daripada maksiat, perbuatan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'dudan inda arbal basai minat taruhat wa syahawat allati la hasilallaha wa la ta'ilata, sama itu juga termasuk daripada kedustaan, rasa takut yang dusta, wa syahawat, dan merupakan syahwat belaka yang tidak ada hasilnya, tidak akan ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Wa man khafa syai'an haraba minhu la mahalata. Orang yang takut sesuatu maka dia harus lari. Kita takut sama macan, apakah kita nyamperin atau lari dari macan? Lari. Takut ke macan maka harus kabur dari macan. Begitupun kita takut siksa Allah, takut adab Allah, maka kita lari dari adab Allah. Bagaimana larinya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan dosa-dosa dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sifat roja, ditanamkan sifat roja dan khauf dalam hati kita, sehingga kita bisa melaksanakan taat ibadah kepada Allah dan menjauhi daripada semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbanyak doa sebagaimana untuk kita bisa tanamkan roja, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala, Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang sering santri baca setiap hari Selasa. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqta raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan warak. Allahumma qdhif, ya Allah, ikdhib fi qalbi raja'ak, tanamkanlah dalam hatiku raja'ak, harapan kepadamu, waktu rojai aman siwak, dan putuskanlah daripadaku harapan-harapanku daripada orang, daripada selainmu ya Allah. Jadi hanya kita menanamkan ingin berharap, yaitu roja hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta la arju ahadan ghairak, sehingga kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna nasa salasatun abdun qad anaba ila rabbih. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.